Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ini kan kita sama-sama ikuti debat ya. Dan saya kira, mohon maaf, saya sebelumnya sudah buat podcast dan saya bilang sepertinya gitu. Apakah nanti Prabowo akan dikeroyok oleh Anies dan siapa namanya Ganjar? Ternyata kejadian ya. Tapi secara umum gimana Mas Bersalin melihat debat semalam? Saya merasa makin yakin dan banyak orang-orang katakanlah orang-orang menengah ke atas lah katanya dalam masalah pendidikan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Capres Anies Rashid Baswedan itu betul-betul memantapkan sekali. Mantap, tidak terpancing dengan situasi lawan debat, tapi secara visi misinya itu disampaikan sesuai dengan agenda pertanyaan-pertanyaan itu. Sementara lawan-lawan itu nampaknya ada kesulitan untuk menangkap pertanyaan apalagi menjawabnya. Nah, sehingga melihat cara penjelasan Bapak Anies Rashid Baswedan itu ada yang tersulut emosi. Emosi dan iya, karena tidak bisa menjawab. Anies bicara secara proporsional, dianggap menyerang secara pribadi. Dan alhamdulillah untungnya Bapak Anies tidak terpancing. Nah, ini tadi saya secara kemantapan, artinya orang-orang yang selama ini belum tuntas mempelajari Anies secara utuh ini memperlihatkan bahwa ketenangannya dan memberikan rasa ada harapan Indonesia ini bisa tertolong, bisa terselamatkan. Nah, jadi itu yang kemudian kemungkinan harus ada hati-hati kepada orang-orang yang takut tersulut dengan orang-orang yang merasa ancaman. Ancaman ini kan dikira ini kan merupakan ancaman bagi orang-orang bukan kelompoknya. Kadang kita bukan berbicara kelompok, apalagi personal ya. Apalagi personal itu. Ini yang saya jadi mantap. Jadi sekarang sebentar saya clearkan dulu. Ini kita ngobrol bareng aja, saya dan Om. Jadi bukan saya mau wawancari beliau ya. Kita ngobrol bersama orang-orang yang bergerak di lintasan aktivisnya gitu ya. Kebetulan saja Om Lim ini pendukung beratnya Anies Baswedan. Masuk timnas kali? Masuk timnas juga? Bagi kita timnas atau tidak yang penting kita mempunyai kesadaran bersama. Tapi yang pasti dari lawan. Sementara saya harus bulan-bulan bilang saya bukan timnas, saya bukan relawan Anies. Sorry ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja santai ya. Jadi Mas Bersalin, jadi memang seperti saya perkirakan sebelumnya, tadinya kan orang berpendapat bahwa acara semalam itu akan menjadi panggungnya Prabowo. Karena materi debatnya kan soal pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional ya. Paling nggak dua pertama, keamanan dan pertahanan, ini kan areanya Prabowo. Dia jenderal bintang 3 walaupun diberhentikan dari dinas ya kan. Lalu dia menteri pertahanan. Ini kan areanya dia. Sehingga tadinya orang berpendapat, memperkirakan maksud saya, ini akan jadi panggungnya Prabowo. Sementara dua lainnya Anies dan Ganjar sama sekali tidak punya background pengalaman dan pengalaman dan posisi di situ. Cuman memang ketika saya ngobrol dengan Isa Dodo Nursi semalam, dia bilang salah kalau soal pengetahuan pemahaman militer dan persenjataan tidak harus militer. Banyak juga orang milit yang sipil yang paham. Itu yang tidak sabar antara Ganjar dengan Anies untuk mengkoreksi apa yang telah dilakukan keamanan. Iya, coba bayangin misalnya kita kenal ada salah satunya Salib Said, Profesor Universitas Pertahanan. Dia sudah lama mendalami soal militer. Lalu ada perempuan yang sekarang muncul Nikoni, Rakendini, walaupun dia punya background industri militer kan. Dan beberapa yang lain lah, teman saya Selamat Ginting misalnya, sama-sama di Indonesia, dia sekarang ada di Pasca Sarjana ngajar di Universitas Nasional, juga pengamat militer juga banyak ya. Nah, ternyata perkiraan orang dibalik. Yang semalam orang pikir awalnya akan jadi panggungnya Prabowo,
justru jadi killing ground bagi Prabowo. sampai tadi bilang sampai dia muncul emosinya. Ini gimana kok bisa begitu? Iya, saya juga heran ya. Seperti kehilangan disorientasi. Mestinya dia bisa menjelaskan dengan urut dan dengan tenang ya. Iya. Tetapi lebih justru tersulut karena memang mendasar sekali. Kalau saya lihat apa yang ditanyakan oleh Anies apalagi Ganjar ini sangat mendasar sekali. Dia tidak terpikirkan bahwa orang menanyakan bahwa pertahanan itu ternyata bukan hanya sekedar alutsista keamanan masyarakat di dalam pangan dan pendidikan dalam cyber bahkan secara sangat cerdik Anies menghajar bagaimana Kementerian Pertahanan pun websitenya kena ini. Dan sekali lagi Mas, kalau kita termasuk saya orang awam, tadinya pun saya berpikir keamanan pertahanan itu alutsista, persenjataan, personil segala macam. Tapi justru kita bicara alutsista jadi blunder backfire buat Bowo. Karena apa? Ya karena sudah anggarannya tiba-tiba membengkak, 61 triliun, ya kan? Belanja alutsista menjelang Pilpres. Orang dengan sangat gampang mengarahkan, belanja ini kan ada kickbacknya, ada rente-nya. Kalau saya melihat bahwa orang kepengen tahu bukan hanya sekedar peralatan perang alutsista dan sebagainya ke pertahanan itu, tapi cara menggunakan dan siapa yang mengendalikan. Orang bilang masalah politik. Sehingga mereka tidak ada kepercayaan itu dalam penjelasan. Yang dituding itu seolah-olah mengapa bekas ada kecurigaan terhadap apa namanya bahasa Anies itu ada perantara middleman itu calo. Itu yang jadi. Dan memang industri pertahanan itu pengadaan pasti ada peran middleman. Kemarin juga Koni juga selalu mengarahkan ke situ kan. Padahal dia juga salah satu middleman. Middle woman. Tapi kata Nursi semalam ya, dia bilang bahwa peran broker calo itu normal, wajar, dan itu masuk dalam pos biaya pembelian ya. Cuman yang dipersoalkan Nursi adalah besarannya, komposisinya, persentasenya. Kalau belanja peralatan militer itu ratusan miliar, triliun Mas. Kalau kita bicara triliun, 1% aja, wow, 100 miliar Mas, 10 miliar Mas, 1% aja. Apalagi belanja militer naik 60 triliun, berarti ada 600 miliar itu, 1% aja kalau lupa lebih. Nah ini jadi backfire buat itu. Bahkan saya melihat lebih mensorot lagi bahwa ini menurut saya kayak tidak ada terkoordinasi dengan presiden atau Asbun gitu. Mengapa bicara masalah alutsista padahal sekarang ini sedang gencar-gencarnya dan dia akan berkomitmen melanjutkan tentang IKN yang merupakan perpindahan ibu kota. Kalau dilihat dari segi keamanan kan rawan sekali. Bagaimana di pinggir lautan dengan pengamanan udara dari Singapura sama sekali tidak terpikirkan. Ini amburadul. Semalam nggak muncul itu. Itu nggak muncul. Saya pernah baca saudara sekalian tentang lokasi IKN. Itu menjadi lintasan rudal balistik negara-negara yang tidak suka dengan Indonesia. Itu sangat mudah. Karena tadi bicara soal perbatasan di utara siapa, segala macam, sehingga itu posisinya rawan. Dan memang sangat mengherankan bagaimana seorang Menteri Pertahanan bisa abai soal-soal seperti ini. Kecuali tadi ada motif-motif bisnis, kan? Sampai siapa namanya Joko Widodo pada debat 2019 menyebut Pak Prabowo punya tanah sekian ratus ribu hektar. Masya Allah. 340.000 hektar total. Dan itu dari gong pertama dibuka langsung Anies tanya soal itu. Gila itu. Dia ngomong soal Anies, kenapa Anies segarang itu Mas? Tapi kan itu dekat sama Anies. Kenapa tadi? Itu kan bukan tipikal Anies. Saya kira itu tuntutan orang jujur, tanggung jawab dan kepandaian itu memang harus mengkoreksi habis ya. Apa sih pertahanan itu? Kalian tidak memperhatikan kebahagiaan para prajurit, sedangkan kalian yang akan menjadi pemimpin, hartanya sudah seperti ini, ingin mengatakan itu. Jadi kok dibalik seolah-olah menuduh Anies itu tidak punya rasa cinta pada negara. Ini kan aneh. Apa dia tidak melihat bahwa
setiap Anies berkunjung ke daerah-daerah, mana-mana, sambutan kepada rakyat itu apa bukan wujud cinta kepada tidak Anies dan menunjukkan bahwa dia akan bertanggung jawab sebagai kepala negara. Mestinya itu. Ya, saya memang melihat Anies ini pandai ya, cerdas ya. Walaupun bidang ini sama sekali bukan bidang Anies, tapi dia mampu memanfaatkan lubang-lubang yang bisa menjadi peluru bagi Prabowo Subianto. Bayangkan ini bukan dengan kalimat pertama penguasaan lahan 240.000 hektar yang kemudian dengan sangat cerdik. Nah ini ya, disandingkan dengan kondisi lebih dari 50% prajurit TNI tidak punya rumah. Lalu kalimatnya bagaimana kita mau menyesuaikan tentara prajurit sementara ada punya 340.000 hektar, 50% lebih orang yang berada di bawah tanggung jawab dia tidak puas. Saya berpikir Mas, kalau saya tentara aktif, maka saya brigadir, sersan lah ya. Kalau tentara kan sersan ya, atau paling top letnan lah. Saya pikir benar juga Anies ya. Lalu selama 4 tahun ini ngapain aja bos gue Menteri Pertahanan itu gua? Maksud saya. Aduh, jadi apakah setelah dia terpilih menjadi presiden misalnya gitu, kemudian akan mengkoreksi itu? Kan tidak. Yang dikatakan adalah melanjutkan. Melanjutkan. Nah, ini saya mau ngulik soal ini tentara-tentara ini. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Benar. Saya kan dengar cerita tentara yang pada tanda kutip ngeluh, ngiri dengan polisi. Setelah polisi berada di bawah presiden langsung, polisi langsung jadi superior. Apalagi zaman Kapolri-nya Tito, Panglima TNI-nya si Kumis tuh, Mas Hadi. Itu kan di mana-mana mereka randang runtuh berdua dengan dalih sinergi. Tapi selalu entah sengaja entah sengaja si Hadi ini berperan seperti ajudannya Kapolri. Panglima TNI loh Mas. Sorry kalau saya keliru, tapi memandangnya seperti itu. Oke? Jadi secara gengsi paling atas itu kalah sudah. Kemudian di lapangan saya punya teman yang akrab, adiknya seorang komandan Kodim berbangga Flat Cloud. Ini obrolan kira-kira 3 tahun yang lalu di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Kalau saya sebut Jawa Barat, 3 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah pindah. Dia bilang adiknya tuh marah-marah bla bla bla, dinasihatin, kamu jangan begitu. Komandan Kodim ini dia nasihati ya mak kakaknya. Enggak Mas, itu soalnya udah kurang ajar nih. Mereka sejahtera sekali, kita gaji sebulan kali, mereka gaji tiap hari gitu. Nah, itu kan kecemburuan kita TNI gajian sebulan sekali, sementara polisi gajian setiap hari, ya kan hubungan dengan masyarakat kan, Nah, Mas yang menarik Mas dari obrolan semalam saya kaitkan obrolan ini dengan pernyataan Prabowo mengulang-ulang, saya akan melanjutkan Pak Jokowi dan akan tetap menempatkan polisi di bawah presiden langsung. Ini kan di kepala para prajurit, terutama di bawah. Kalau jenderal-jenderal nggak peduli lah, mereka udah sejahtera kan, sentosa kan. Di para prajurit yang di level bawah ini kan, waduh, gua akan tetap seperti ini. Inferior dibandingkan polisi. Ini sampai lihatnya gimana? Ya memang perlu disadarkan ulang ya. Saya kira memang ini yang menjadi satu ketimpangan bahwa banyak dari TNI itu di atas mengatakan bahwa harus tegak lurus kepada kekuasaan. Iya. Padahal sebenarnya harus diluruskan, tegak lurus itu bukan kepada penguasa. Iya. Tegak lurus ada kepada negara. Setuju. Nah, bagaimana ini diajarkan ulang gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu apa yang dalam pikiran. Kemarin itu ada dari para kodim atau di bawahnya kodim apa? Koramil ya. Koramil kan banyak dikumpulkan. Senang sekali dikasih amplop, isi uangnya 1 juta gitu. Saya kepengen tahu. Itu video lama Mas. Video lama itu diputar ulang, bukan baru. Video lama. Tapi nggak apa-apa, itu dalam rangka lagi diputar lagi. Baik, tapi paling tidak kan ini bisa menjadi koreksi lah. Koreksi. Apakah di dalam proses pilpres yang sedang berjalan ini mereka mampu melakukan secara netral, mampu membiarkan rakyat memilih pilihannya yang akan untuk memperbaiki negara ke depan itu yang kita berharap, karena TNI selama ini kan sama rakyat itu kan tidak terpisahkan. Seharusnya begitu kan? Seperti itu. Kan Pak Dirman, Panglima Besar kan bilang TNI dengan rakyat itu seperti ikan dan air. Betul. Ikannya TNI, airnya rakyat. Dulu zaman pangapnya M. Yusuf ada AMD, ABRI masuk desa, ya kan? Dasarkan bagaimana manunggal ABRI dan rakyat kan gitu kan. Nah sekarang kan tidak lagi seperti itu, ya kan? Saya mau mencontohkan sedikit aja. Oke. Saya tahu-tahu dapat WA dari seorang
dosen senior di Lemhanas. Menarik. Ya, dia saking rasa ada. Tapi dia sipil ya? Sipil ya? Apa tentara? Mungkin mantan tentara ya. Oke. Jadi dia mengatakan, padahal kok dia tahu saya kenal sama Anies apa tidak kan nggak tahu. Kayak tidak tahu kemana menyampaikan Mas yang punya makalah ini besok tolong sampaikan Mas Anies. Oke, saya tahu. Kalau dalam perdebatan itu saya lihat luar biasa. Jadi saya bukan ingin melihat apa dia pihak orang Anies atau tidak, tapi rasa kecemasan rakyat dan sebagai orang itu cukup tinggi dan pengen menitipkan ini kepada Anies. Ya? Nah ini yang saya harapkan TNI itu bisa melihat ini secara lurus. Siang tadi Mas saya cerita, saya makan siang dengan seorang perwira menengah berpangkat kolonel aktif. Yang tadi sebelum kita ketemu ini. Dan dia cerita di bawah ini tentara begini begitu, intinya khawatir kalau Prabowo jadi presiden. Saya bilang gimana? Lu kan tentara, Prabowo tentara, lu masih seneng dong kalau enggak bang, gini gitu. Gimana? Enggak, nanti dulu sebelum jawab itu saya tanya, Pak ini emang nggak khawatir? Loh, kalau saya nggak khawatir, saya berdoa gitu ya. Saya berdoa ya Allah jangan sampai Prabowo Gibran jadi presiden di Jawa Barat. Karena kalau jadi ini nakal pertanyaan. Oke, terus saya termasuk yang merasa cemas dan marah. Kita sebagai rakyat boleh marah. Bagaimana memaksa-maksakan Gibran itu? Iya. Kita tidak khawatir dia bukan orang apa-apa yang mempunyai prestasi apa-apa, tetapi dilakukan secara dengan tidak adil seperti itu. Iya. Tidak fair ya? Tidak fair ya, sampai bisa menggerakkan MK walaupun kemudian mengangkangi. Dan rakyat akan agak lega karena sudah ada MK yang kita berharap Jimmy berani gitu tadinya. Ternyata ini kan tetap menggantung dan KPU pun tidak dengan gentle mengatakan bahwa kami sudah menerima keputusan dari MK dan kami menyatakan bahwa ini terjadi perubahan, itu tidak harusnya. Nah, secara hukum kalau saya melihat ini apa yang dikatakan mungkin ya, yang dikatakan di sini ini secara etika seperti itu gitu. Ya itu masuk etika ya. Ya itu masuk etika, orang melanggar hukum itu kan melanggar. Nah ngomong-ngomong soal etika ini kan bukan serangan pertama. Pada debat pertama pun Anies masuk soal etika itu. Yang kemudian etika dasmu, etika itu kan jadi kita. Tapi memang itu menarik. Jadi bagaimana Anies menutup penjelasan kenapa dia kekeh dengan masalah etika, karena ini akan bicara seorang pemimpin tertinggi negara. Ya, bagaimana kalau seorang pemimpin tertinggi negara mengabaikan etika, mengabaikan nilai-nilai yang secara, mohon maaf ya kalau saya bilang sangat lucu, Prabowo pun setuju dengan begitu. Tapi dalam omong-omongnya pada prakteknya nggak begitu. Nah, ketika Anies bermain terus kekeh dengan soal etika, Anda bisa lihat nggak bagaimana wajah Prabowo sangat nggak happy, dan itu puncaknya ketika acara salam-salaman dia langsung akhir. Itu sikap sama sekali bukan negarawan. Ya dong, orang salaman habis itu saya jadi persidangan Mas, persidangan saya dituntut oleh jaksa 4 tahun Mas, itu nasib saya, nasib keluarga saya. Tapi setelah hakim ketok palu sidang penuntutan selesai, saya datangin jaksa, saya salaman sama jaksa. Bukan, jaksa itu musuh saya. Saya membayangkan gini Mas. Itu dia tidak masuk balik kata kacir. Kalau saya lihat beda. Kenapa? Yang hebat advisernya. Kenapa? Bagaimana bisa menahan, pokoknya kamu jangan emosi, pakai itu dia bisa menahan emosi betul. Tetapi Siapa? Iya, Prabowo itu sudah cukup bagus. Oh gitu ya. Karena aslinya nggak begitu katanya. Sebenarnya akibat dari itu kehilangan kecerdasan kalau untuk menjawab itu saya yakin orang-orang yang masih dalam keadaan voting swing voter ya ini betul-betul berhasil. Iya, berhasil. Jadi memang betul kata beliau ini. Cuman saya tidak sudut pandang. Kalau beliau bilang katakan Prabowo berhasil menahan emosi, saya bilang sebaliknya. Saya berpikir dia berhasil tapi maksimal 50%. 50%-nya lepas, di luar kendali. Saya berpikir begini Mas, ini acara resmi, ditonton jutaan manusia, live, langsung. Tapi di tempat terbuka itu, dia masih
tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya jadi ingat gosip yang dilemparkan si Ali Rahman punya si pemilik si Sriwood itu. Bagaimana kata dia gosip itu, dia saya bilang tentang gosip. Dalam sebuah rapat kabinet yang tentu tertutup ya, tidak publik ya, dia bisa menampar dan mencekik seorang wakil menteri, walaupun dibantah-bantah. Saya berpikir jangan-jangan kejadian itu betul. Kenapa? Karena di tempat terbuka itu, seresmi itu dia tidak bisa menahan emosi. Anda tidak pantas bicara soal etika. Lalu siapa yang pantas? Ayo, tidak. Oh, bertanya gitu. Saya kasihan, Pak. Kasihan. Oke, sebagai penutup, Mas. Iya. Mas, saya tidak ingin menuduh. Saya yakin Prabowo negarawan, ya dong. Bahwa dia agak lepas kendali malam itu ya. Ya kita nggak bisa bantal. Tapi saya yakin selain selesai. Dia selesai, nggak ada hard feeling lah gitu, nggak ada dendamnya. Cuma Mas, ada cumanya nih Mas. Ada cumanya kan tidak seperti otomatis seperti itu sikap pendukungnya. Apalagi yang fanatik. Ya. Mohon maaf kalau saya keliru, saya khawatir pendukungnya atau siapapun lah yang merasa marah, sakit hati, pujaannya dipermalukan tanda kutip seperti itu, lalu dipikir cara bagaimana mencelakai Anies. Kan? Apalagi kan Mendagri kan kita sudah pernah bilang bahwa hati-hati capres bisa terbunuh saat kampanye, ngeri nggak tuh? Seorang Mendagri, mantan Kapolri bicara seperti itu. Lalu setelah itu beredar video di Korea Selatan. Capresnya ditusuk di acara kerumunan, oke? Lalu setelah itu beredar video juga Anies mengalami entah sengaja nggak sengaja ketampol apa ditampol, oke? Yang kedua Anies biasa dicium dirangkul sampai ke bawah. Saya bayangin kalau orang itu jahat, cep gitu. Ini gini, maksud saya harus bilang berulang-ulang Prabowo nggak mungkin seperti itu. Bahkan terlintas pun saya nggak pernah tahu, tapi nggak seperti itu. Apalagi untuk Mbak jangan gitu ya. Prabowo akan negarawan. Ini tadi Mas. Para pendukungnya yang fanatik kalau mungkin nggak melakukan hal seperti itu tadi. Mencelakai Anies. Seorang sekarakter Anies itu memang macam-macam. Ada yang berbahaya, bisa mencelakainya, tapi ada orang yang gergetan mencintainya. Saya masih punya gergetan mencintai itu gimana coba? Saya masih punya video waktu zaman di Bandung itu, belum saya edarkan. Bagaimana seorang ibu-ibu berusaha menikah. Kita curiga ini, orang ini ngapa kok musuh-musuh? Setelah berhasil mendekat Anies, cuman mencubit bibirnya Anies. Ini kita kejar itu apa? Itu gemes. Saya sangat cinta sekali sama Anies. Pokoknya Anies. Dan itu ibu-ibu bukan sembarangan ibu-ibu. Kelihatan ibu-ibu berpendidikan gitu. Oke. Tetapi tidak kemungkinan karena begitu longgarnya seperti itu. Nah itu maksud saya. Orang yang apa itu? Merasa atau pandangannya sangat rendah sekali, menganggap bahwa kemenangan Anies itu akan kehancuran kalau keberadaan ekonomi mereka, kesempatan mereka. Ini yang kita banyak dapati masyarakat yang masih cara berpikirnya seperti itu. Apakah kalau orang sehebat Anies itu menjadi presiden dan kelihatan dia bagus, kemudian dia orang-orang yang bersama Anies saja yang akan diberikan kesempatan? Apakah saya nggak kebagian? Apakah seperti itu? Itu jauh panggang dari api, Mas. Tapi kan semua tidak bisa berpikir secara itu gitu. Nah, saya pertanyaan tadi, saya dugaan aja, khawatir, mungkin nggak ada orang yang fanatik, entah takut kehilangan bisnisnya kalau Prabowo kalah, misalnya ya, atau cinta butanya pada Prabowo, merasa terhina, merasa marah, kemudian Anies diselesaikan gitu. Itu mungkin nggak? Ya, ini saya minta pendapat dari Bang Edi. Gue yang nanya gitu. Iya, karena ini persis sekali dengan apa yang saya didatangi orang berbadan tegap. Kapan ketemu? Ya memang sebelum ini, sebelum ini ya, ya di suatu rumah makan di Jakarta Selatan. Dia menunjukkan kemampuannya untuk mau menjaga Anies karena ini gimana sih relawan ini kok sampai seperti ini? Saya akan menjagainya. Saya bahkan dia punya senjata bukan sajam lah, yang dia bilang kemampuan itu. Saya ngomong, saya kan tidak tahu apakah benar. Saya tanya, insya Allah sementara ini Anies itu tidak ada kecurigaan terhadap itu. Tetapi memang kita berharap apabila sudah menjadi formal memang negara capres itu saya kira dengan standar sudah ada pengawal dari pengawalnya ini. Cuman Mas
tadi saya setuju bahwa begitu dia daftar dan resmi diterima KPI sebagai capres, maka negara memberikan pengawalan-pengamanan kepada para capres dan cawapres. Itu ini Polri. Tapi dari beberapa kali peristiwa tadi yang ditampol, yang dipeluk begini, ini kan saya mohon maaf kalau saya keliru, saya melihat longgar pengamanannya. Dan setelah pasca debat ini kan kekhawatiran saya menjadi lebih besar. Tentu timnas juga melakukan pengawalan, tapi kan sangat bukan disiplin. Apalagi ini ada tanggung jawab negara untuk memberikan pengawalan. Ini piye begini. Ya, inilah fungsinya timnas dari masing-masing paslon itu. Ada purnawirawan apa itu kan tentunya menjaga itu. Kan di tempat Anies dari Angkatan Darat, dari itu timnasnya. Kan tentunya juga memberikan antisipasi kan kepada siapa dia harus menganjurkan keamanan kepada negara, kepada ini tentunya yang sampai melihat wawasan seperti itu kan adalah fungsinya timnas. Jangan sampai kita ini timnas mempunyai purnawirawan tapi tidak mempunyai masukan apapun terhadap ini gitu. Kalau saya ingin fokus kepada kewajiban negara, Mas. Kewajiban negara sesuai undang-undang. Bagaimana negara memberikan pengamanan kepada capres dan cawapres. Saya mungkin keliru, tapi dari 2-3 peristiwa Anies yang entah eksiden, entah by design, itu menunjukkan pengamanannya longgar. Apakah di lingkungan Anies itu ketika mereka mengamankan mereka pakai baju preman, tidak pakai seragam polisi dan sebagainya, tapi longgar. Nah, jadi saya nggak tahu, mungkin kesempatan ini saya ingin minta tadi sesuai kata Om Lim tadi, Mas Mursalin tadi, dari timnas sendiri harus ditingkatkan pengamanannya, gitu. Yang kedua dari Polri harus dikoreksi. Jangan sampai kita khawatir begitu, Mas. Ya, ada mau closing statement apa? Saya cuma berharap para purnawirawan, para institusi seperti Polri, TNI itu, ini kan sudah hampir berakhir proses penggantian kepemimpinan. Janganlah terlalu mengendorse pada salah satu yang padahal mereka bisa tahu pada siapa mereka harus tegak. Dan para purnawirawan atau para perwira aktifnya? Ya, walaupun purnawirawan saya lihat kan dia masih punya hubungan bagus dengan para yang aktif ataupun yang di Cilangkap. Kan saya punya melihat seperti itu. Mereka itu jangan melihat kekuasaan ini yang menjadi tuannya. Yang menjadi tuannya ini adalah justru negara ini berpangku kepada harapan mereka. Itu sebetulnya idealnya begitu, normatif begitu. Tapi lagi-lagi saya mohon maaf khawatir karena ketika menjelang pemilihan atau pengangkatan Panglima TNI, Letjen Agus yang kemudian jadi Panglima ini sudah bikin statement beberapa hari sebelumnya, dia tegak lurus kepada Jokowi. Itu kan salah. Itu masalahnya. Harusnya tegak lurus kepada konstitusi. Karena TNI dan polisi itu kan alat negara, bukan alat kekuasaan. Nah, statement-statement semacam ini yang membuat saya rakyat Indonesia tuh yang membayari gaji fasilitas mereka lewat pajak-pajak kita gitu kan, saya miris sebenarnya. Tapi mau apa kita nggak bisa apa. Tapi ada satu hal yang saya tadi tambahan closing statement tadi saya berharap ini yang luar biasa dari Menko Polhukam pada beberapa hari ini, dia membuka peluang atau bukan membuka sekretariat untuk pengaduan kecurangan. Sebagai Menko Polhukam, bukan sebagai cawapres. Saya nggak curiga lah pokoknya kita berharap lapisan dari masyarakat mana kalau melihat seperti ini kita berupaya lah. Sudah ada peluang ini kita manfaatkan bahwa Menko Polhukam mempunyai kepengen kita nggak usah suzon, tetapi pokoknya kita tetap berharap bahwa Pilpres ini betul-betul akan menjadi ketakutan bagi orang yang mempunyai niatan melakukan kecurangan. Dan yang paling kita selain berdoa dan berupaya sungguh-sungguh menjemput dan menjadi pelaku perubahan, gitu kan, kita tetap berdoa pada Allah kan. Membawa menyelamatkan bangsa kita, rakyat kita Indonesia dari cengkraman oligarki dan para pejabat laknat bermental amat. Amin. Orang-orang demikian ngobrol dengan ini ngobrol aja tidak ada wawancara dengan Om Lim Haji Mursalin, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda setuju dengan kata saya tadi bermanfaat, bantu share supaya lebih banyak orang yang terjangkau tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Racikan Berita 1.